Tega-teganya ya ayah di sini asik-asikan karaokean, mesra-mesraan, dan ayah nggak mikirin ibu di rumah. Dasar anak kurang ajar kamu. Kamu capek ya, Mas? Kamu nggak lihat? Aku pulang kerja, ya capek lah. Gitu sih, Mas. Aku kan nanyanya juga baik-baik doang. Kamu kenal Mas sama wanita ini? Wanita ini siapa? Istri kamu juga? Iya, suami saya. Kok nggak pernah cerita sih selama ini? Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dan pemirsa. Alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Salsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, seperti pemirsa lihat semua bahwa di depan tadi adalah cuplikan dari reka adegan mengenai kasus yang menimpa Mbak Salsa. Langsung saja kita tanya Mbak Salsa, Mbak, boleh cerita ketika permasalahan ini seperti apa yang Mbak sampaikan? Terima kasih untuk Mas Farid dan Mas Ustaz. Umur saya saat ini baru 30 tahun. Tapi saya sudah 5 kali menikah. Maaf, berapa kali? 5 kali. 5 kali. Ya, ini semua karena ayah saya yang membuat saya menikah terus berulang-ulang kali. Umurnya berapa waktu pertama kali menikah? Pernikahan pertama itu saya masih kelas 2 SMA, Mas. 2 SMA, Sekitar usia 16 tahun. 16 tahun. Ya, lalu kami menikah, tapi saya saat itu tidak sedang hamil. Saat itu memang orang tua kami beranggapan pacaran kami itu sudah kelewat batas gitu, Mas. Oke, mungkin pada saat itu beranggapan orang tuanya Mbak Salsa nggak ingin Mbak Salsa kenapa-napa, pun akhirnya kemudian dinikahkan begitu. Iya. Sekolah lanjut atau sampai selesai? Setelah selang 6 bulan, mertua saya datang ke rumah, lalu meminta untuk saya berpisah dengan suami saya. Kenapa alasannya? Ya mungkin ya mereka beranggapan ya keluarga saya mungkin ya keluarga yang jauh lah dengan mereka gitu. Mereka kan orang berada, sementara saya kan bukan siapa-siapa. Ya, artinya perekonomian keluarga Iya. Mbak di bawah mereka begitu. Ya, menganggap ekonomi kita ya. Nah, yang meminta nikah duluan adalah keluarga mereka atau dari? Keluarga dari saya, Keluarga dari dari papa saya, dari ayah saya. Lalu setelah itu ya kami bercerai. Setelah bercerai ya saya melanjutkan sekolah lagi, Mas. Oh, melanjutkan sekolah Saya lagi. melanjutkan sekolah lagi dan ternyata ayah saya ini memiliki istri muda. Oke. Memiliki istri muda, awalnya itu ya saya tahu waktu saya itu datang ke rumah teman saya. Begitu saya lihat, ternyata tetangganya teman saya ini adalah istri muda ayah saya sendiri. Saya melihat langsung bapak saya, ayah saya ini sedang berduaan dengan Wanita itu. ya. Anda siap-siap kesurangan. Biasalah, ini rumah cewek nggak bener. Dia tuh sering bawa laki-laki tahu nginep di sini. Siapa? Iya. Itu ayah gue. Oh, jadi selama ini yang sering nginep di sini itu laki-lakinya bokap lo. Wah, nggak bener ini. Lepasin! Lepasin! Ayah ngapain sih? Asik-asikan karaokean di sini ya? Sama perempuan nggak bener kayak gini lagi. Apa urusannya sama kamu, ha? Kamu gangguin ayah aja kamu. Tega-teganya ya ayah di sini asik-asikan karaokean, mesra-mesraan, dan ayah nggak mikirin ibu di rumah. Dasar anak kurang ajar kamu. Pergi kamu dari sini, pergi!
gangguin ayah aja. Pergi. Pergi ya. Mbak Salsa umur 30 tapi sudah 5 kali menikah. Pernikahan pertama itu justru di usia 16 tahun, artinya pacarnya kurang lebih usia sama ya, sepantaran ya. Dipaksa menikah karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi ternyata dipaksa juga untuk bercerai. Ini bagaimana ya Pak Ustadz, statusnya kalau seperti ini untuk orang tua Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Mas Farid, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Kisah sekilas yang disampaikan oleh Mbak Salsa tadi, kita prihatin juga ya. Pertama prihatin karena masih di usia muda tapi sudah berkali-kali tadi lepas dari kehidupan. Yang pertama begini Mas Farid, umur 16 memang di dalam agama tidak ada patokan umur secara eksakto, tapi kan hadis itu menunjuk pada tingkat kedewasaan. Nah, akil balik itu dipahami sebagai menunjuk pada tingkat kedewasaan. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam, jadi ketentuan perundangan negara kita Republik Indonesia itu telah memberikan batasan. Awal pertama kali memang jadi misalkan perempuan umur 16, laki-laki berumur 18. Sekarang kemudian perempuannya dinaikkan karena undang-undang umur 16 itu masuk dalam kategori usia anak-anak sehingga tidak dibolehkan. Sampai batasan umur 18 maka kemudian naik 18, laki-laki umur 21. Itu adalah ketentuannya. Tetapi ada satu hal yang harus digarisbawahi. Kalau tadi Mbak Salsa misalkan niatannya bagus awalnya, kenapa dinikahkan di usia muda umur ketika kelas 2? Karena dikhawatirkan hubungan yang terlalu bebas itu kemudian nanti justru akan melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan, maka udah lebih baik disahkan. Jadi kalau tujuan nikah semacam ini itu dibolehkan dan ini adalah tujuan mulia. Tetapi yang menjadi tidak mulia itu adalah ketika sudah menikah kemudian dipaksa lagi untuk melakukan perceraian. Inilah yang saya kira pada masyarakat kita yang perlu dipahami dalam kaitan di sini. Makanya mengapa kompilasi hukum Islam itu memberikan batasan umur, tujuannya adalah ini adalah batasan usia kedewasaan seorang wanita calon pengantin dan batasan usia dewasa bagi seorang laki-laki calon pengantin gitu loh. Dan kemudian sebelum dinikahkan itu kan ada istilah BP4 di dalam di dalam ketentuan undang-undang itu apa? Yaitu Badan Pembinaan Calon Pengantin yang dilakukan pembekalan. Di sana dijelaskan minimal 2 bulan, mungkin 1 pekan itu soal teknis. Tapi diharapkan kenapa ada pembekalan ini supaya masing-masing memiliki tahu mana kewajiban seorang suami, mana kewajiban seorang istri, mana hak seorang istri, mana hak seorang suami, sehingga ini kematangan inilah yang kemudian akan mengantarkan apa tujuan utama dari pernikahan itu supaya mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah. Ini tidak tercapai dari ketiga ini gitu. Sakinah nggak dapat, apalagi mawaddah nggak dapat, karena tadi itu diawali itu. Pesan lainnya apa? Ini adalah memberikan pesan pada kita semua para orang tua yang punya anak laki-laki dan perempuan di usia semacam ini perlu dibimbing, dibina, diarahkan supaya tidak jatuh dalam pergaulan bebas yang kemudian justru akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Saya kira itu pesan moral adalah konteks itu. Nah, yang diceritakan oleh Mbak Salsa tadi diceraikan hanya karena persoalan sertifikasi ekonomi, status sosial. Saya kira ini bertentangan dengan nilai-nilai yang digariskan dalam agama tentang tujuan syariat pernikahan itu. Kan kalau kita lihat kan begini, hadis Nabi itu kan wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama apa? Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena malia, karena harta bendanya, karena agamanya. Dari keempat ini Nabi menyuruh apa? Fadfar bidzatid-din, pilihlah pernikahan itu yang karena faktor agamanya, taribat yadak. Dengan Anda memilih karena faktor agama itu, maka niscaya akan menimbulkan keberkahan, keberuntungan bagi kedua mempelai itu. Jadi konteksnya adalah memilih karena faktor agamanya, bukan karena harta. Kenapa? Kalau misalnya memilih harta, beriringan waktu harta bisa hilang. Memilih karena kecantikannya, beriring dengan waktu kecantikan bisa menurun. Memilih karena nasabnya sudah meninggal bisa bergeser. Tapi agama, sepanjang orang itu beragama, sepanjang orang itu memahami Tuhan, maka Allah akan memberikan orang. Tadi Mbak Salsa katanya kita juga sudah melihat dengan sendiri kalau ayahnya Mbak Salsa selingkuh. Kemudian setelah tahu ayahnya selingkuh, bagaimana kondisi di rumah? Setelah itu saya dipaksa menikah sama ayah saya. Saya dipaksa menikah dan ayah saya untuk mendapatkan uang dari hasil saya menikah itu. Baik, artinya kalau boleh saya simpulkan menjual begitu dalam tanda kutip. Ya, seperti kasarnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Mbak Salsa mau? Ya, saya tidak bisa menolak, Mas. Kebetulan waktu itu suami kedua saya juga masih muda. Terus kami menikah.
Tapi ya memang keluarga suami saya yang kedua ini nggak setuju mas sama saya. Nggak setuju karena ya nggak sepadan lah. Apalagi saat itu saya belum lulus SMA. Setelah itu keluarganya itu saya lihat sedang menyiapkan air kelapa. Saya tanya dong, itu air kelapa untuk apa? Saya mau minum. Terus keluarganya itu bilang, kamu jangan minum, ini khusus untuk suamimu. Setelah suami saya pulang dinas, lalu beliau minum air kelapa itu, dan seketika langsung berubah mas sama saya. Seketika. Maksudnya? Langsung berubah. Perlakuannya berubah? Perlakuannya berubah. Sampai dia nggak mau tidur bareng sama saya, marah-marah sama saya. Selepas dari situ, saya langsung dipulangkan lagi ke rumah orang tua saya. Ibu, lagi bikin apa? Kamu nggak lihat? Ibu nih lagi nyiapin air kelapa. Aku boleh minta dikit loh, Bu. Gak bisa. Ini tuh air kelapa buat suami kamu. Lagian ngapain sih kamu kesini? Ya, aku cuma mau minta dikit aja, Bu. Gak bisa. Waalaikumsalam. Udah pulang. Nah, ini ada air kelapa yang disiapin buat kamu. Minum ya. Aku capek ya, Bu. Kamu kan lihat? Aku ini pulang kerja, ya capek lah. Mas, aku kan nanyanya juga baik-baik doang. Kamu ribet ya? Aku pulang kerja capek, ngapain nanya-nanya? Di situ artinya Mbak Salsa menduga air minum itu ada apa-apanya begitu? Suami saya itu tipikal orang yang sangat romantis gitu mas sama saya. Jadi setelah habis minum itu langsung tiba-tiba berubah gitu mas sama saya. Baik Pak Ustadz, ini ada keluarga dari suami ikut campur tangan untuk urusan keluarganya, bahkan menduga bahwa ada kekuatan sihir di situ sehingga mereka tidak harmonis nih Mas. Ya, baik Mas Said, Pak. Sebelum menjawab ini, ada satu hal penting yang menjadi pelajaran untuk kita semua dan para pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu menikah dengan yang kedua tadi, Mbak Sasa dipaksa. Ya. Jadi begini, ada namanya kalau dalam fikih itu ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu adalah wali yang boleh memaksa anak kapan? Yaitu ketika ada nilai kemaslahatannya, maka kemudian orang tua memaksakan anak supaya menikah sama si dua. Tapi yang tidak boleh itu adalah tujuannya. Apa itu? Tujuannya tadi kan Mbak Sasa dinikahkan dengan harapan apa? Orang tuanya bisa, dalam tanda petik, bisa mengambil manfaat secara material dari suami Mbak Sasa tadi, kemudian untuk kepentingan secara belian ini yang tidak dibolehkan. Karena tujuan pernikahan itu bukan untuk itu, yaitu untuk mendapatkan kedamaian. Kedamaian apa? Dunia dan akhirat. Dunianya damai, maka nanti di akhiratnya juga damai karena sudah dibangun dari tadi itu. Itu yang pertama, inilah yang harus menjadi pelajaran penting. Yang kedua, Mbak Sasa setelah setelah dalam pernikahan tadi ternyata mendapati ada perubahan perilaku dari suaminya. Perubahan itu adalah diawali Mbak Sasa menyaksikan misalkan tadi dengan minuman kelapa dan lain-lainnya. Wallahu alam, kita tidak bersuudzon, tetapi Mbak Sasa melihat ada perubahan dari yang romantis ternyata kemudian berlaku kasar dan seterusnya. Nah, ini bisa saja mungkin Mbak Sasa kemudian melakukan dugaan, wah ini jangan-jangan ada sihir, ada macam-macam. Tetapi ada satu hal. Di dalam hadis Nabi itu kan kita sudah dibimbing oleh Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Misalkan kalau di malam hari, itu kan Nabi SAW selalu menganjurkan pada kita sebelum tidur baca apa? Baca Qul-Huwallah 3 kali. Kemudian baca apa? Qul-Huwal falaq, Qul-Huwal binas. Lah Qul-Huwal falaq, Qul-Huwal binas ini diulang-ulang. Itu untuk apa? Untuk memberikan perlindungan dari godaan setan, godaan jin, dari jin asli maupun jin manusia, dari pelaku sihir dan seterusnya. Kenapa ada menyebut istilah malam hari? Karena malam hari itu gelap itu simbol al-zulmu, kezaliman masuk, maka kita diminta menjadi tak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para pemirsa, Allah Maha melindungi hambanya, maka kita ketuk Allah memberikan perlindungan. Lah, tadi ada sihir. Apa hukumnya orang melakukan praktek sihir? Tentu praktek sihir diharamkan oleh Allah dan tidak dibolehkan. Lah, orang yang melakukan perbuatan sihir, orang yang terjebak dalam praktek sihir, maka itu sama-sama di dalam hukum agama sebagai dosa besar. Kemudian setelah itu berapa lama usia pernikahan? Jadi itu nggak lama kok. Setengah Saya tahun. sudah dipulangkan, jadi saya melanjutkan sekolah lagi dan saya sampai lulus SMA ya. Setelah saya lulus SMA, saya kembali lagi dijodohkan. Karena kan dengan yang kedua saya sudah cerai. Lalu saya dijodohkan lagi sama teman saya, sama ayah saya. Saya dinikahkan
dengan lelaki yang lebih tua. Tapi dengan alasan sama, harta. Iya, jadi lelaki yang lebih tua dia mengaku duda sama saya. Dia bekerja juga sebagai lurah saat itu. Alhamdulillah saya dikaruniai anak satu. Dapat anak satu dari suami saya yang ketiga ini. Nah, mohon maaf saya potong. Pada saat itu kan Mbak Salsa udah tahu nih cara ayahnya seperti apa menjodohkan. Mbak Salsa nggak menolak sama sekali. Saya udah coba nolak kan. Tapi apa ya? Saya nggak mau jadi anak durhaka ya Mas. Saya juga apa ya, anak gimana ya? Ayah saya juga mengancam, bahkan sampai memukul saya. Sampai apa ya? Ya dia selalu bilang gitu, ini bentuk dari terima kasih ayah saya yang udah ngurusin saya dari kecil gitu Mas. Ya saya juga nggak mau gitu yang seperti ini gitu, yang harus nikah, cerai lagi kita di permainan. Saat alasannya seperti ini, seorang anak berhak ya sih Pak Ustadz untuk menolak apa keinginan dari orang tua. Begini, pernikahan itu ada beberapa hukumnya. Pertama, pernikahan itu hukumnya menjadi wajib. Kalau apa? Kalau dia takut melakukan perbuatan zina misalkan dengan pasangan, maka lebih baik menikah. Maka ini diwajibkan untuk disegerakan. Yang kedua, pernikahan itu juga bisa menjadi haram kapan? Kalau pernikahannya itu ada tujuan-tujuan yang negatif. Contohnya apa? Saya mau balas dendam karena keluarganya atau dia menyemangati pernikahan saya untuk dendam, saya tidak ingin. Nah, itu yang diharamkan. Dan ada juga yang makruh karena ingin mengambil ada nilai-nilai misalkan laki-laki dan perempuan atau seterusnya. Dan ada yang biasa. Tetapi yang disunahkan itu apa? Orang yang dengan tujuan untuk mengikuti sunnah Rasul. Nah, tadi kisah dari Mbak Salsa tadi, orang tuanya, saya kira para pemirsa yang dihormati Allah, orang tua yang semacam ini bukan termasuk orang tua yang dibenci oleh agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang tua bukan semakin mengarahkan, mendidik dan seterusnya. Orang tua itu kan ada 3 kewajiban. 1, yaitu kalau anaknya lahir diberikan nama yang baik. 2, mengajari pembinaan keagamaan yang baik. 3, kalau udah usia dewasa maka dinikahkan dengan cara yang baik, dicarikan dengan orang yang baik dengan harapan apa? Anaknya bisa membina malikah rumah tangga yang baik dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi ini kan tidak. Ada motif orang tuanya. Motifnya apa? Lagi-lagi motif ekonomi. Ini tidak dibolehkan kalau seperti ini. Tapi kalau motifnya misalkan Mbak Salsa itu tadi yang saya sebut diharamkan tadi, tapi kan pada orang tua. Nah, apa kewajiban anak? Kalau anak mengetahui orang tua semacam itu, anak punya hak untuk menolak sesungguhnya. Apalagi kalau di dalam ketentuan undang-undang kompilasi hukum Islam dijelaskan orang tua tidak boleh memaksa dengan alasan-alasan tadi. Tapi kalau ada alasan nilai kebaikan, kemudian untuk kemaslahatan jangka panjang itu dibolehkan. Dan yang disebut dengan wali musyrik tadi itu. Tapi dalam konteks tidak dibolehkan gitu. Dan hanya, mohon maaf, hanya orang tua yang tidak tahu diri setelah kehidupan ini kepada siapa dia bertumbuh pasti akan mengharapkan pada orang tua, kepada anak yang ini. Dan hanya orang tua apa yang orang tua yang tidak mengerti keagamaan dan mengerti tanggung jawabnya lah yang akan menyengsarakan anak. Ini kan menyengsarakan anak, diceburkan dalam tindakan padahal sesungguhnya pernikahan bukan untuk itu. Baik, yang ditakutkan oleh Mbak Salsa adalah dia takut durhaka. Iya. Masuk kelas durhaka nggak sih kalau misalnya seandainya? Kalau konteks durhaka itu berbeda. Durhaka itu misalkan begini, nah dia ini orang baik, dia keluarganya baik-baik, anak ini juga sudah baik, misalkan dia ini pendidikannya baik, kamu menikahlah dengan dia. Pertimbangan bapak ini pertimbangan yang secara agama dibetulkan. Tapi kalau kamu nikah, ini orang kaya tujuannya nanti begini, kamu akan, nah itu yang berbeda konteks. Niatnya sudah niatnya tidak lurus itu. Sebab tujuan pernikahan itu apa sih? Tujuan pernikahan itu adalah menjaga kesucian keturunan. Dengan cara apa pintunya? Dengan dinikahkan tadi itu. Supaya tidak jatuh dalam perbuatan yang diharamkan Allah, yaitu perzinahan tadi itu. Dan niatannya apa? Niatnya semata-mata mengharapkan ridha Allah supaya nanti kelak keturunan juga akan menjalankan. Keturunan apa? Keturunan yang sanggup mendoakan orang tuanya. Keturunan yang sanggup membahagiakan. Lah membahagiakan itu tidak semata-mata dalam konteks ekonomi. Kan pertanyaan kemudian berikutnya kan, apakah Mbak Salsa mendapatkan kedamaian dari itu? Kan nggak ada. Nah berarti kan sudah bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Nah, Mbak Salsa tadi dari yang ketiga berarti ya, kalau dia sudah punya anak satu katanya. Iya, dan ternyata suami saya yang ketiga ini juga sudah memiliki istri. Dan istri tuanya itu datang saya marah-marah. Saya kan nggak tahu ya Mas. Dia bilang juga sama saya ya. Setelah itu saya langsung berpikir gitu ya, saya langsung ingat kata ibu saya gitu, yang bagaimana sakitnya beliau yang dimadu oleh ayah saya gitu.
Akhirnya saya itu langsung memutuskan untuk bercerai. Mana suami saya? Iya, mana suami saya? Mbak salah alamat kali. Alah, nggak usah pura-pura. Saya yakin suami saya ada di dalam. Ih, enak aja main masuk-masuk rumah orang, nggak sopan banget sih. Saya mau cari suami saya. Ini ada apaan sih ribut-ribut? Ini ada yang nyariin suami. Tahu suami siapa? Kamu ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Kamu kenal Mas sama wanita ini? Wanita ini siapa? Istri kamu juga? Iya, suami saya. Kok nggak pernah cerita sih selama ini? Mulai sekarang, aku minta cerai. Karena aku tahu ya, gimana perasaan ibu aku dulu waktu diselingkuhin sama bapak. Sana, nyambil nih suami lo. Anak ikut siapa? Ikut sama saya. Ikut sama saya dari kecil. Dan setelah itu, saya kembali dinikahkan lagi yang keempat kalinya oleh ayah saya. Dinikahkan lagi. Kali ini siapa? Laki-laki dari mana? Beliau dari pria Batam, asal Batam, dan ternyata beliau pun mempunyai istri. Akhirnya pernikahan kami ya tidak berlangsung lama, hanya sebentar. Ini terulang ya tadi ya? Terulang lagi. Setelah pernikahan kami selesai, kami bercerai. Ibu saya pun bercerai dengan ayah saya. Setelah bercerai dengan ayah saya, entah kenapa saya merasa benci mas gitu sama ayah saya sendiri gitu. Saya sampai gak peduli lagi gitu sama dia. Kalau berdasarkan Mbak Salsa, memang mungkin apa yang dilakukan ayahnya kurang baik kalau menurut saya. Entah bagaimana. Tapi kalau seandainya seorang anak sampai berikrar bilang benci sama orang tua, itu boleh atau tidak boleh? Jadi saya bisa memahami perasaan Mbak Salsa yang kemudian melahirkan kebencian yang amat sangat dalam kepada ayahnya. Kenapa? Karena perilaku ayahnya terhadap Mbak Salsa. Ada panduan mulia yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan pernah marah yang luar biasa ketika orang tua melakukan anaknya. Tapi kasusnya lebih ringan, tidak semacam ini tadi itu kan gitu. Untuk di sana. Ya. Apa yang dilakukan? Jadi bikin Mbak Salsa, kita boleh misalkan membenci perbuatan ayah. Ingat, membenci perbuatan ayah tapi tidak boleh membenci ayah. Kan salah seorang anak kan bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara saya berbakti pada orang tua sedangkan orang tua saya tidak ada, orang tua saya juga durhaka dulu. Karena Nabi mengatakan, berdoakanlah dia, mudah-mudahan Allah maafkan dia. Kalau itu seagama, kalau seagama enggak. Yang kedua, kalau dia masih hidup dan berbeda agama, doakanlah mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Itulah bagian dari bentuk birrul walidain. Dan tetaplah bergaul dengan cara yang baik kepada orang tua Anda. Itu adalah bagian dari nasihat agama. Nah, Mbak Salsa saat ini bagaimana kehidupan Mbak Salsa? Alhamdulillah saya sudah bahagia mas bersama suami saya yang kelima. 9 tahun saya pernikahan dengan beliau gitu. Sangat baik, sangat menyayangi anak saya dan saya. Dengan yang kelima sudah punya anak juga? Sudah punya anak 3. 3, jadi total 4 sama ya? Iya. Baik, saya juga turut bahagia mendengar suami menerima. Nah, tapi sebelumnya Mbak Salsa, saya mohon maaf. Karena Mbak Salsa kan ingin menghilangkan rasa benci Mbak Salsa sama ayah, tapi sebenarnya dalam hati Mbak Salsa ada keinginan untuk berbaik lagi dengan ayah itu. Udah nggak ngomong lagi dengan kata-kata ayah, saya udah nggak peduli lagi. Karena kita memang niatnya untuk mencoba tidak ada yang namanya putus hubungan antara ayah dan dia. Boleh kita memiliki kebencian pada ayah seujung menjelang hari lahirnya, tetapi ingatlah maaf Allah, penerimaan tobat Allah jauh lebih luas dan rahmat Allah meliputi seluruh permasalahan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini rahmat Allah curahkan. Jadi Mbak Salsa kan ingin bina rumah tangga yang lebih ini. Nah, saya kira perlulah dibuka pelan-pelan, mudah-mudahan ini juga akan menghilangkan apa ya sisa lama tadi menjadi yang lebih baik. Dan Mbak Salsa, kita sudah bisa mendatangkan ayahnya Mbak Salsa ke studio. Mbak Salsa udah siap? Untuk apa mas? Ayahnya Mbak Salsa katanya ada yang ingin disampaikan ke Mbak Salsa. Kita sih berharap benar-benar mungkin ayahnya sudah sadar. Karena kan kita juga nggak mau menutup keinginan orang untuk berbuat baik. Saya kira diberi ruang Mbak Salsa ya. Boleh ya? Iya, kita coba ya. Iya.
Enggak, oke. Baik, kita coba dulu bapaknya duduk di sini. Silakan. Dengan bapak siapa? Boleh pakai nama samaran aja. Ya, dengan Pak Jatmiko. Pak Jatmiko. Pak Jatmiko. Mungkin tadi Pak Jatmiko di ruang tunggu juga sudah mendengar apa yang dikatakan oleh salah satu kita. Kita sih berharap Pak Jatmiko, kita sih nggak kepingin Pak Jatmiko jauh dari Nabi, kan ternyata sampai sekarang dalam hati Salsa ada tumbuh rasa benci sama Bapak. Kita coba lupakan dulu masalah Bapak, dan coba lupakan Salsa. Nah, ini kesempatan untuk Bapak coba ngomong terus dengan Salsa, buku juga ada Pak Ustaz. Saya minta maaf, Salsa. Saya sungguh menyesal telah merusak masa muda kamu dan menduakan ibu kamu. Udah ya, udah. Aku udah gak peduli lagi sama ayah. Ayah udah gak ada lagi di hidup aku. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah selama ini. Ayah khilaf, nak. Tolong. Coba Mbak Salsa Tolong, istighfar Nak. dulu, coba dengarkan dulu. Coba Aku udah gak peduli lagi sama ayah. Tolong, nak. Maafkan. Untuk apa ayah kesini? Untuk apa ayah datang kesini? Ayah untuk apa ayah? Jangan. Ayah salah memang, nak. Tapi ayah mohon kau bukakan pintu maaf buat ayahmu ini, nak. Ayah menyesal, sungguh menyesal. Jadi begini, ada kalanya orang mungkin dulu mengapa ya Bapak saat itu sedang jauh dari hidayah Allah, sedang tidak ada bimbingan, sehingga gelap melihat dunia ini. Itulah yang disebut dengan al-dzulmu, kegelapan tadi itu. Sehingga lupa semuanya, sampailah tadi ayah menyatakan apa permohonan maaf karena telah hilaf tadi. Kita juga bisa memahami mungkin Mbak Salsa ada rasa sakit yang luar biasa karena mengalami keperihan pengalaman hidup tadi itu. Tapi memang begini Pak, mungkin tidak bisa sekarang, tapi ini pelan-pelan, paling tidak ini adalah membuka dua hamba Allah, ayah dan Angga, pelan-pelan mudah-mudahan Allah nanti juga akan berikan jalan. Saya kira ini sudah awal yang baik untuk bisa saling bertemu. Mudah-mudahan kelak Mbak Salsa juga bisa menerima pelan-pelan untuk manfaat yang jangka panjang. Bapak tidak sadar apa yang Bapak lakukan semua. Bapak sadar kalau itu sudah menyakiti. Iya, saya sadar. Dan Bapak benar-benar bilang dengan katanya yang tulus mau minta maaf, benar Pak? Saya benar-benar dengan tulus saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan anak saya membuka pintu maaf buat saya. Ya, ini mungkin Allah menghukum saya. Hidup saya hancur, Mas. Setelah saya pisah dengan ibunya Salsa. Hidup saya hancur. Istri kedua saya meninggalkan saya. Sekarang saya tidak tahu saya hidup sekarang ini, saya tinggal di mana saja. Saya sungguh menyesal, Pak Ustadz. Mohon tolong, sebelum saya menutup mata, saya pengen minta maaf. Saya mohon maaf, ini mungkin seuzon ya saya. Cuma ini dari berbagai macam banyak kasus. Ketika orang sudah mulai susah, sudah mulai mendapatkan kesusahan, mendapatkan hukuman, dia baru ingat lagi kepada apa yang orang pernah dia sayangi, Pak Ustaz. Ini Jadi begini, fenomena ini sering terjadi, bagaimana nih Pak Ustaz? iya, jadi begini Mas Adi. Al-Quran memberikan bimbingan pada kita dan ini menjadi pelajaran ikhtiar untuk kita semua. Kalau orang itu pernah menghancurkan orang lain, yakinlah sunnatullah, Allah akan menghancurkan dia dengan cara melalui dia, bukan Allah bermaksudkan, tapi atas perbuatan dia. Yang kedua, ketika orang itu menelantarkan orang lain yang menjadi kewajiban dia, yakinlah hukum Allah nanti suatu saat Allah akan menelantarkan dia dengan cara perilaku dia. Lah, mohon maaf, Bapak kan merasakan itu semuanya dulu dan tadi sudah mengakui khilaf. Ini juga sudah langkah baik, mengakui khilaf yang masa lalu, bahwa itu adalah gelap hitam, dan Bapak juga mengakui bahwa telah menyengsarakan anak dan sekarang Bapak ingin bertobat kepada Allah.
Kata Al-Quran menjelaskan begini, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu jika kamu berlumpur dosa pernah kamu lakukan, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Salah satunya hari ini Bapak datang, salah satunya apa? Meminta maaf kepada anak. Ini adalah bagian dari pengakuan yang luar biasa Mas Dar, saya kira. Dan mohon maaf Pak ya, saya kira kita juga perlu menunggu kesabaran dari putri Bapak. Mungkin lukanya terlalu dalam, kan tidak bisa langsung sembuh. Tapi intinya langkah Bapak ini sudah langkah bagus untuk menuju sana. Mudah-mudahan juga Bapak juga tetap ya dengan bertobat kepada untuk Bapak, juga Bapak harus mendoakan pada anak putri Bapak ini. Mudah-mudahan Allah melindungi putri Bapak dengan cucu Bapak, anak-anaknya ini. Mudah-mudahan juga Allah karuniakan keluarganya Mbak Salsa ini, dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah, dijauhkan dari anak macam fitnah dunia. Itu adalah bagian dari ikhtiar. Dan mudah-mudahan Mbak Salsa juga terus dibimbing oleh Allah, tetap di jalannya lurus. Dan kita juga mendoakan Mbak Salsa mungkin dalam kebingungan. Saya kira inilah bagian dari kewajiban. Apapun dosa orang tua kepada kita, apapun misalkan kesalahan orang tua kepada kita, kalau orang tua pernah berjasa, apa jasanya? Jasanya adalah telah mengantarkan kita lahir dunia. Itu salah satu yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa dibalas dengan apapun. Jadi Mbak Salsa mudah-mudahan pelan-pelan nanti Pak, saya kira insya Allah hati-hatinya perlu waktu saya kira. Dan inilah Mas Farid saya kira hikmah untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Amin. Baik, terakhir sebelum waktu belum berakhir, Pak Bapak ada yang mau disampaikan lagi ke Mbak Salsa? Silakan, saya kasih waktu kalau Bapak mau lebih mendekat lagi. Boleh, Bapaknya mau lebih mendekat lagi. Mbak Salsa nggak apa-apa ya? Coba kita istimewa dulu, dikasih kesempatan setidaknya sebentar ya. Silakan. Maafkan ayah, Nak. Ayah menyesal, Nak. Maafkan ayah. Ayah sungguh menyesal. Bukan. Berikan maaf kepada ayah, Nak. Maafkan ayah. Ayah, Nak. Satu hal yang saya kira Pak ya, Bapak perlu taubatan nasuha, tobat sungguh-sungguh Pak ya. Yang kedua adalah apa itu membalas keburukan yang pernah Bapak lakukan kepada Mbak Salsa. Salah satunya Bapak berbaik kepada Mbak Salsa dan mendoakan pada Mbak Salsa. Doa orang tua ketika orang tua itu sudah bertobat, maka inilah yang diterima oleh Allah. Yang kedua Mbak Salsa, kita tidak tahu sampai kapan Bapak ini Allah berikan umur di dunia. Inilah kesempatan berbuat baiklah, berikanlah kesempatan Mbak Salsa berbuat baik. Sebab kalau Mbak Salsa berbuat baik kepada ayah, kendati pun memaaf ayah pernah melukai hati Mbak Salsa, nanti Mbak Salsa akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan anak-anak Mbak Salsa berbuat baik, menyayangi pada Mbak Salsa. Inilah saya kira rahmat Allah yang termal yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan Allah menaungi Bapak dan Mbak Salsa ini di dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya untuk Mas. Baik. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Buat Pak Jenako, di sini mudah-mudahan saya senang banget, lebih senang kepada Mbak Salsa sudah mau menerima sebegitu jahatnya menurut Mbak Salsa seorang ayah Mbak Salsa, tapi Mbak Salsa mau menerima itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah keberkahan apa yang Pak sampaikan, memberikan berkah buat kita semua. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.